teman-teman. Sebelum kita mulai nih, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Dan kenalin, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar filsafat dengan saya Syarif Bidan Multizamaki, Saya Purnama Khalila, saya Normadina, dan saya Hafizah. bayangkan sebuah dunia di mana manusia memahami alam lewat kisah para dewa, raksasa, dan kekuatan gaib seperti petir, hujan, musim, bahkan keberuntungan pun dianggap sebagai dari kisah para dewa. Tapi perlahan muncullah rasa ingin tahu. Orang mulai bertanya mengapa laut pasang, mengapa bintang bergerak secara teratur, dan bagaimana alam sebenarnya bekerja. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menggeser cara pola pikir manusia dari menerima mitos menuju mencari kejelasan. Dari sinilah lahir zaman keemasan filsafat Yunani, masa ketika manusia memahami dunia lewat akal dan kesadaran baru. Yunani kuno jadi titik penting ketika cara berpikir manusia mulai berubah. Penjelasan yang dulu bersandar pada mitos mulai digantikan oleh pengamatan, dialog, dan penalaran. Manusia tidak ingin jawabannya instan, tetapi ingin mengetahui alasan dibalik segala sesuatu. Di tengah perubahan itu, muncullah 3 tokoh penting yang mempengaruhi perjalanan ilmu hingga hari ini. Yang pertama, Socrates, yang membangkitkan keberanian untuk bertanya dan tidak puas dengan jawaban biasa. Yang kedua, Plato, yang mampu melihat kedalaman di balik realitas dan mengajak manusia memahami dunia ide yang lebih hakiki. Dan yang ketiga, Aristoteles, yang mengajarkan cara memahami dunia lewat pengalaman nyata, menghubungkan pikiran dengan kenyataan yang bisa kita pahami. Mereka lah yang membuka jalur baru, jalur yang mengubah cara manusia memandang dunia, dari dunia yang diceritakan penuh mitos dan penuh legenda menjadi dunia yang dipikirkan, diteliti, dan dipahami dengan nalar. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia filsafat, yaitu Socrates. Yap, bapak filsafat barat yang lahir di Athena sekitar tahun 469 sebelum Masehi. Socrates ialah orang yang sangat sederhana. Ayahnya seorang pemahat dan ibunya seorang bidan. Socrates ini dari kesederhanaannya namun memiliki pemikiran yang mengubah dunia makin kritis hingga sekarang. Socrates lahir di Athena sekitar tahun 469 sebelum Masehi, yang dimana ayahnya seorang pemahat dan ibunya seorang bidan. Dari kesederhanaan Socrates ini, Socrates sering berjalan di pasar dan menanyakan hal-hal kepada anak-anak di sana. Dari pemikiran-pemikirannya, Socrates ini memiliki satu pemahaman yang penting, yaitu perubahan dimulai dari diri sendiri. Socrates mungkin terlihat sederhana. Ia adalah seorang pria yang pergi ke pasar Athena dan mengajak orang untuk berbincang. Namun, dari kesederhanaannya, Socrates memiliki semboyan, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Dari kalimat tersebut mengajak kita untuk memahami diri sendiri. Menurut Socrates, manusia berbuat salah karena ia tidak mengetahui kebenaran. Pengetahuan adalah cahaya yang membebaskan. Karena itu, Socrates tidak pernah menggurui, melainkan bertanya untuk membantu orang menemukan pikiran mereka sendiri. Dan dengan prinsipnya, membuat Socrates hidupnya terancam. Namun, ia tetap memilih jujur, dan walaupun ia tiada, tetapi gagasannya tetap hidup jauh lebih lama. Itulah mengapa namanya abadi.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Plato. Plato melihat dunia dengan kejernihan yang tidak memiliki orang biasa. Buat dia, realitas yang kita sentuh, lihat, dan rasakan hanyalah bayang-bayang. Ada dunia lain, lebih murni, lebih sempurna, yang disebut dunia ide. Bayangan ini bukan berarti dunia kita tidak penting, tapi mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak selalu berada di permukaan. Melalui akademia yang ia dirikan, Plato menanamkan gagasan bahwa ilmu itu tumbuh lewat percakapan, lewat pemikiran-pemikiran yang saling menantang. Dan tentang kepemimpinan, Plato percaya bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah kekosongan. Karena itu, ia menempatkan filsuf raja sebagai simbol pemimpin yang memahami dunia sekaligus dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Aristoteles adalah orang yang berjalan dengan mata yang terbuka lebar. Dia percaya bahwa dunia nyata penuh dengan petunjuk, asalkan orang mau melihatnya. Dari gerak daun, dari perilaku manusia, dan dari suara angin, bahkan dari kebiasaan kecil sehari-hari, semuanya itu mengandung pengetahuan. Karena bagi Aristoteles, belajar itu bukan sesuatu yang jauh atau abstrak, karena ilmu itu ada dalam setiap detail kehidupan. Selain itu, Aristoteles lah yang menyusun dasar logika. Dia yang menyusun berpikir manusia agar lebih rapi dan terarah. Dia seperti ingin bilang kepada kita, jangan takut memulai hal yang kecil, karena dari hal yang kecil lahirlah pemahaman yang besar. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui perkembangan pemikiran filsafat dan tokoh-tokoh para filsuf di zaman keemasan, sekarang kita memasuki pada karakteristik utama pemikiran filsafat di zaman keemasan, yaitu masa ketika manusia mulai mencintai proses berpikir, mereka meninggalkan mitos dan beralih pada penalaran yang teratur. Moral, logika, dan rasa ingin tahu yang kita miliki sekarang itu berasal dari masa itu. Masa ketika pikiran manusia saat itu benar-benar terbangun. Filsafat mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan melihat diri kita sendiri. Untuk menanyakan hal-hal yang sering kita anggap sepele, karena disitulah justru kebenaran bersembunyi. Dan memahami dunia selalu dimulai dari memahami diri sendiri. Perjalanan berpikir itu indah. Setiap orang membawa cahayanya. Sama kita mau berpikir, belajar, dan mencari, jalan itu pasti selalu ada. Terima kasih sudah menemani kami di video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan berpikir berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.